Ya, untuk membahas terkait rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua, sudah hadir bersama kami Eka Prasetya, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua. Selamat petang, Pak Eka. Selamat petang. Ya, apa kabar, Pak? Baik. Ya, silakan duduk, Pak Eka. Ya, Pak Eka, langsung saja, tim kuasa hukum Brigadir Joshua tadi sempat diusir oleh penyidik saat rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Apa yang disampaikan penyidik kepada tim Anda, Pak Eka? Ya, awalnya kan Pak Kamarudin dan rekan kita yang pertama kali masuk, kami datang belakangan. Tapi pada saat di tempat kejadian, kami bilang, kok kita di luar, kita nggak bisa masuk. Oh, kita nggak boleh masuk. Ya. Emang yang di dalam siapa saja? Ya, disebutkanlah tadi Komnas, LPSK, pengacara tersangka. Gitu. Alasannya apa? Ya katanya pokoknya kita nggak boleh masuk. Itu yang disampaikan, sehingga kami memutuskan untuk balik kanan saja. Toh kami juga tidak bisa melihat proses rekonstruksi yang katanya transparan dan bisa dilihat oleh kami sebagai kuasa dari keluarga Brigadir J. Ya, kemudian kita bisa sama-sama menyaksikan jalannya rekonstruksi melalui siaran di televisi. Lalu bagaimana tanggapan tim kuasa hukum Anda, tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua melihat jalannya rekonstruksi pada hari ini, Pak Eka? Apa yang harus kami lihat? Kami nggak boleh masuk, jadi nggak ada yang kami lihat, gitu kan. Justru itu yang jadi pertanyaan kami, kenapa kami tidak boleh masuk? Kalau dari statement atau klarifikasi bahwa tidak ada kewajiban kami untuk hadir di situ, tapi kami juga harus bertanya, tidak ada kewajiban juga penyidik menghadirkan Komnas, LPSK, nggak ada kewajibannya. Ya. Kalau cuma untuk mengawasi, harusnya kami yang berhak, kami yang lebih berhak. Karena apa? Ini laporan kami, ya. Kami pihak di sini, pihak dari korban, yang kami juga berhak untuk mengawal kasus ini supaya masuk dalam koridor yang benar. Ya. Tapi kan ini kan nggak seolah-olah bahwa ada hal yang mau ditutupin atau ada hal yang ditakutin dari kami ketika kami di situ. Mungkin seperti itu lebih tepatnya. Kalau kayak gitu kan transparan yang kayak gimana? Transparan buat Komnas, transparan buat LPSK, tapi transparan buat keluarga korban atau transparan buat masyarakat, ya kan? Bagaimana proses rekonstruksi ini dijalankan, ya kan? Ibaratnya masyarakat juga dibatasi karena nggak bisa mendengar apa yang ada di dalam, hanya melihat seperti adegan pantomim kan gitu. Ya, kalau yang tadi kita lihat pada siaran televisi ada lebih dari 70 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini. Kalau menurut tanggapan tim kuasa hukum Brigadir Joshua, apakah beberapa adegan ini sesuai dengan apa yang tim kuasa hukum gali dan dapatkan selama ini? Kami tidak melihat, ya, kami tidak melihat, kami tidak mendengar. Jadi apa yang dipertontonkan di situ pun kami juga ibaratnya, oh kok kayak gini sih kami diperlakukan? Oh begini toh, kami yang bermaksud mengawal, mencari proses keadilan, ya supaya ini terang benderang, yang katanya transparan, akuntabel, kami diperlakukan begitu. Dipanggil Pak Kamarudin waktu itu, dipanggil untuk keluar, tidak berkepentingan. Apa coba maksudnya? Ya, melalui beberapa adegan yang tadi kita saksikan, ada beberapa adegan di mana ada adegan di rumah Magelang, kemudian juga di rumah pribadi dan juga di rumah Duren 3. Kalau sepenglihatan tim kuasa hukum Anda tadi, apakah seluruhnya sudah sesuai atau ada beberapa kejanggalan, adegan-adegan yang kalau kita lihat secara kasat mata mungkin ada yang tidak sesuai begitu menurut Anda? Jadi gini, kalau kita berbicara soal adegan, itu kan dari proses katanya ada pelecehan sampai dieksekusi. Nah, adegan yang membela kehormatan tuh yang mana? 340-nya yang mana? Kita nggak bisa dengar. Baik. Kalau 340 kan ada persiapan, ada percakapan. Bagaimana mereka bercakap-cakap sehingga mereka bermufakat untuk membunuh J. Kita nggak dengar. Hanya melihat saja gitu. Oh dia tidur, disamperin sama Kuat sama si RM. Yeah. Oh ini Eliezer digantikan sama orang gitu. Ya cuma seperti itu aja. Baik. Ketransparansiannya, gitu kan?
Baik, dan menurut Pak Eka, kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, iNewsroom akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.